Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dekawati sebagai peserta Latsar CPNS 2021 oleh BPSDM Kemendagri dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kali ini saya akan mengulas mengenai learning journal pada agenda keempat. Di agenda keempat ini, saya sebagai peserta Latsar CPNS diberi tugas oleh penyelenggara atau panitia untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi, di mana pada rancangan aktualisasi tersebut harus mengangkat isu yang terjadi di instansinya masing-masing. Saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Sunda yang bekerja atau yang ditugaskan di SMP 36 Kota Bekasi mengangkat 3 isu. Untuk isu yang pertama adalah belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh atau daring atau online pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Jadi di sini tuh sosok seorang guru sangat penting sebagai pionir utama bagi keberhasilan proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya banyak guru atau ada beberapa guru yang hanya mengandalkan media PowerPoint saja yang diupload di Google Classroom atau WhatsApp sebagai umpan tekstual saja, yang tentunya tidak cukup membuat siswa memahami pembelajaran yang diberikan karena media yang digunakan tersebut kurang berinovasi dan belum optimal. Jadi karena media pembelajarannya belum optimal, akan berdampak pada penurunan pemahaman pada siswa saat menerima materi dan juga akan berakibat pada rendahnya kemampuan siswa saat mengerjakan tugas-tugas atau evaluasi. Jadi nilai-nilainya akan semakin turun. Karena ini PJJ atau daring, media tersebut sangat diperlukan sekali untuk sebagai alat atau media ketika seorang guru menyampaikan sebuah materinya. Jadi isu yang pertama adalah belum optimalnya media pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Sunda. Untuk isu yang keduanya, kurang dipahaminya buku sumber atau buku paket oleh siswa karena menggunakan Bahasa Sunda secara keseluruhan sebagai bahasa pengantar bukunya. Jadi di sini karena di Kota Bekasi itu siswa-siswanya mayoritas tidak bisa berbahasa Sunda, dikarenakan mereka berasal dari luar Jawa Barat, bahkan ada yang luar Pulau Jawa, yang dimana bahasa ibunya atau bahasa daerahnya tersebut bukan bahasa Sunda. Jadi otomatis mereka merasa kesulitan saat mempelajari materi bahasa Sunda. Di sini buku sumber atau buku paket yang diterima oleh siswa secara keseluruhan menggunakan bahasa Sunda, mengakibatkan mereka merasa sulit untuk memahami isi dari buku tersebut. Akan lebih bagus apabila buku sumber tersebut menggunakan bilingual atau dua bahasa, jadi akan lebih mudah dipahami oleh siswa saat membaca atau memahami materi di buku sumber. Untuk isu yang ketiga adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi di mata pelajaran Bahasa Sunda. Jadi hampir mirip dengan yang isu kedua, karena di SMP 36 Kota Bekasi itu siswa-siswanya tidak bisa atau kurang pandai berbahasa Sunda. Mereka menjadi merasa kesulitan saat mengerjakan evaluasi pembelajaran dan mengakibatkan pada rendahnya kemampuan yang terbukti pada nilai mereka yang tidak mencukupi KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Setelah diidentifikasi
isu-isu yang terjadi di instansi, lalu akan dilakukan teknik analisis tapisan isu. Di sini saya menggunakan teknik USG, yang dimana U tersebut adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu seriousness, yaitu seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga ada growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dari 3 isu tersebut, menurut hasil analisis, isu yang pertama yaitu belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai pada saat PJJ di mata pelajaran bahasa Sunda mendapatkan total nilai 13, yaitu pada peringkat pertama. Dan untuk isu yang kurang dipahaminya buku sumber atau buku paket oleh siswa karena menggunakan bahasa Sunda secara keseluruhan sebagai bahasa pengantarnya, mendapatkan total nilai 10, yaitu pada peringkat ketiga. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi di mata pelajaran bahasa Sunda, mendapatkan total nilai sebanyak 12, yaitu peringkat kedua. Jadi bisa disimpulkan isu yang harus segera ditindaklanjuti atau dianalisis yaitu isu yang pertama, di mana isu tersebut adalah belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi di bagian urgensinya itu harus segera ditindaklanjuti karena pengaruhnya sangat besar atau tinggi, di mana pengaruhnya itu sangat banyak, bisa ke motivasi dan minat siswa yang menurun, lalu rendahnya kemampuan siswa saat menerima materi, lalu rendahnya kemampuan siswa saat mengerjakan evaluasi pembelajaran, karena kalau media pembelajarannya kurang menarik itu akan berdampak ke beberapa faktor atau bagian. Lalu untuk di bagian seriousness-nya ternyata di sini tinggi pengaruhnya jika dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Seperti yang tadi hampir mirip, jadi tinggi pengaruhnya apabila media tersebut tidak segera ditangani atau ditindaklanjuti. Misalkan medianya tersebut masih tetap tidak menarik, akan berakibat atau berdampak pada minat siswa yang enggan belajar bahasa Sunda. Dan hal tersebut akan berdampak pula pada kemampuan siswa yang semakin rendah dan berdampak pula pada hasil evaluasi siswa yang sangat minim, tidak sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan. Lalu di bagian growth atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani, yaitu pada angka keempat itu tinggi pengaruhnya. Jadi kalau seperti yang tadi saya bahas, apabila isu tersebut tidak segera dianalisis akan terjadi memburuk atau akan terjadi dampak yang buruk pada saat pembelajaran bahasa Sunda berlangsung, terutama pada siswa tersebut. Jadi siswa akan semakin malas atau enggan untuk mengikuti pembelajaran di mata pelajaran bahasa Sunda. Lalu rendahnya kemampuan siswa saat mengikuti pembelajaran bahasa Sunda, lalu nilainya yang akan semakin turun dan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Setelah dianalisis isu tersebut, terdapat satu isu yang menduduki peringkat pertama yang tadi adalah belum optimalnya media pembelajaran.
media pembelajaran yang dipakai pada pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika dianalisis penyebab isunya menggunakan analisis Fishbone, ternyata penyebab-penyebabnya terdapat dari 4 faktor. Yang pertama, faktor man. Jadi untuk faktor man itu ternyata penyebabnya kurangnya motivasi guru dalam menggunakan ilmu teknologi menjadi salah satu penyebabnya. Jadi beberapa guru termasuk guru mata pelajaran bahasa Sunda yang motivasi ketika menggunakan teknologinya itu kurang. Jadi saat membuat media ya hanya menggunakan PowerPoint saja. Lalu ternyata di bagian men juga ada penyebabnya. Jadi siswa tidak bisa berbahasa Sunda menjadi penyebab belum optimalnya media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran jarak jauh. Media ternyata sudah ada, sudah dibuat oleh para guru mata pelajaran. Hanya yang digunakan dalam media tersebut berupa teks dan menggunakan bahasa Sunda. Nah, ketika menggunakan bahasa Sunda, ternyata di sini siswa tidak bisa berbahasa Sunda. Jadi akan sangat sulit untuk siswa memahami media pembelajaran tersebut. Lalu faktor yang kedua adalah metode, di mana pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online ini menjadi salah satu penyebab guru merasa sulit dalam menentukan atau memilih metode dan media yang cocok untuk dipakai saat pembelajaran berlangsung. Ketika ingin menggunakan metode yang A, tapi ternyata tidak bisa diakses oleh siswa. Jadi banyak sekali guru yang merasa kebingungan atau merasa kesulitan. Untuk yang ketiga adalah material. Jadi media pembelajaran yang digunakan guru saat PJJ masih belum berinovasi. Sudah menggunakan media hanya kurang menarik. Salah satunya hanya menggunakan PowerPoint atau bahkan hanya voice note saja. Hanya menjelaskan tanpa ada tekstualnya, tanpa ada videonya, atau ada videonya tidak ada tekstualnya, jadi hanya penjelasan guru, tidak ada berupa teks-teksnya yang bisa membantu siswa, atau ada yang berupa PowerPoint tapi tidak ada audionya atau tidak ada videonya juga. Lalu faktor yang keempat adalah mother nature atau lingkungan. Jadi lingkungan rekan guru yang juga sama menggunakan media pembelajaran yang kurang berinovasi ternyata menjadi salah satu pengaruh kurangnya minat guru untuk memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Karena guru yang lainnya hanya menggunakan PowerPoint, jadi berdampak pada guru mata pelajaran bahasa Sunda yang mengikuti hanya menggunakan PowerPoint saja. Lalu yang kedua, siswa yang heterogen atau berasal dari beberapa daerah luar Jawa Barat menjadi salah satu belum optimalnya media pembelajaran karena bahasa daerah yang mereka kuasai itu ternyata bukan bahasa Sunda. Lalu setelah dianalisis penyebab isunya, ternyata terdapat 4 faktor. Lalu ditemukanlah gagasan kreatif pemecahan core isu. Di sini karena isunya belum optimalnya media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Sunda, gagasan kreatif yang saya ambil adalah optimalisasi media pembelajaran berupa video pada mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 7 SMP 36 Kota Bekasi. Sebenarnya media pembelajaran itu sudah ada pada saat PJJ, hanya kurang menarik. Di sini saya akan mengoptimalkan media tersebut berupa video yang menarik atau berinovasi. Di sini nanti saya akan membuat video dan ada beberapa tayangan ketika saya menjelaskan materi pembelajaran. Saya akan menggunakan bahasa Sunda, hanya
di bawahnya terdapat subtitle yang dimana nanti siswa akan lebih mudah memahami materi apa yang saya sampaikan karena ada subtitlenya, dan tidak hanya menggunakan bahasa Sunda ketika saya menjelaskan, pasti bilingual dicampur dengan bahasa Indonesia sendiri. Dan tidak hanya berupa teks saja video tersebut, nanti ada berupa contoh-contohnya seperti apa pada materi tersebut. Misalkan kaulinan barudak, tidak hanya menjelaskan kaulinan barudak itu ada berapa, tapi ada tayangan videonya juga kaulinan barudak yang contoh A itu seperti apa, lalu yang contoh B itu seperti apa. Pokoknya di sini saya akan membuat video yang insya Allah menarik siswa, dan insya Allah akan berdampak pada meningkatnya motivasi siswa ketika mengikuti pelajaran bahasa Sunda. Dan ketika minat siswanya mulai tinggi atau minat siswanya mulai tinggi, mereka akan lebih mudah saat memahami materi. Ketika sudah mudah memahami materi, akan pula berdampak pada nilai yang dicapai siswa yang akan meningkat, tidak di bawah KKM lagi. Ya, cukup sekian learning journal pada agenda keempat ini mengenai isu yang saya angkat dan mengenai gagasan kreatif yang saya angkat pada rancangan aktualisasi. Semoga rancangan aktualisasi ini bisa tercapai sampai dengan tujuannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila saat penjelasan atau mengulas tentang learning journal di agenda 4 ini terdapat banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.